Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Berburu cuan di saham batubara, laba naik 38% di tahun 2021. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Saat ini, saya mau bahas perusahaan tambang yang sudah berusia 40 tahun. Ternyata, ada perusahaan tambang yang bisa bertahan dan konsisten tumbuh. Selain itu, kinerja perusahaan ini bisa dikatakan sebagai salah satu yang terbaik. Valuasinya juga cukup masuk akal meski tidak bisa dikatakan murah. Nah, sekarang saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video saya akan beri kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Bukit Asam berdiri tahun 1981. Artinya, saat video ini dibuat, PT BA sudah berusia sekitar 40 tahun. Perusahaan tambang ini bisa dikatakan cukup hebat karena mampu bertahan selama 40 tahun. Apalagi dengan kondisi perusahaan yang sangat bergantung pada harga komoditas. Apakah kamu yakin perusahaan tambang batubara masih eksis hingga 20 tahun ke depan? Mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. PT BA punya aset 27,04 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 24,05 triliun. Artinya, aset perusahaan naik 2,99 triliun atau 12,43% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 27,04 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 8,02 triliun. Artinya, 29,66% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,16 triliun atau 2,04%. Selain aset tetap, ada juga investasi Ventura bersama. Dari total aset 27,04 triliun, perusahaan punya investasi Ventura bersama sebanyak 4,55 triliun. Artinya, 16,83% aset perusahaan berada dalam bentuk investasi Ventura bersama. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,63 triliun atau 16,07%. Kedua, liabilitas. PT BA punya liabilitas 9,53 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 7,11 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 2,42 triliun atau 34,04% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 9,53 triliun, perusahaan punya liabilitas pasca kerja sebanyak 2,85 triliun. Artinya, 29,91 hutang perusahaan berada dalam bentuk liabilitas pasca kerja. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,82 triliun atau 40,39%. Selain liabilitas pasca kerja, ada juga biaya yang masih harus dibayar. Dari total liabilitas 9,53 triliun, perusahaan punya biaya yang masih harus dibayar sebanyak 2,02 triliun. Artinya 21,20% total hutang perusahaan berada dalam bentuk biaya yang masih harus dibayar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,65 triliun atau 47,45%. Ketiga, ekuitas. PT BA punya ekuitas 17,32 triliun sampai triwulan 2 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 16,76 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,56 triliun atau 3,34%. Dari total ekuitas 17,32 triliun, perusahaan punya saldo laba dicadangkan sebanyak 13,73 triliun. Artinya 79,27% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba dicadangkan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Keempat, pendapatan. PT BA punya pendapatan 10,29 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 9,01 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 1,28 triliun atau 14,21% dalam satu tahun terakhir ini. Kelima, biaya pokok. PT BA punya biaya pokok penjualan sebanyak 6,74 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 6,46 triliun. Berarti biaya pokok pendapatan naik 0,28 triliun atau 4,33% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba.
PTBA mampu menghasilkan laba sebanyak 1,77 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 1,28 triliun, berarti laba perusahaan naik 0,49 triliun atau 38,28% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. PTBA punya ROE sebanyak 20,54% dengan NPM 17,28%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 55,05%. Rasio PTBA sangat menarik karena punya ROE 20% dan NPM di atas 15%. Cukup jarang kita bisa menemukan perusahaan tambang dengan profitabilitas seperti ini, apalagi dengan DER di bawah 100%. Bisa dikatakan PTBA cukup layak diperhitungkan sebagai salah satu perusahaan tambang terbaik. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 7,06 kali dan PBV 1,45 kali. Valuasi perusahaan memang tidak terlalu murah, tapi masih menarik. PER-nya masih di bawah 10 kali dan PBV-nya di bawah 1,5 kali. Apakah kamu masih tertarik dengan valuasi seperti ini? Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Komponen terbesar aset adalah aset tetap dan investasi Ventura bersama. Tapi naiknya total aset PTBA disebabkan karena bertambahnya piutang usaha dan aset lancar lainnya. Kedua, peningkatan utang PTBA karena adanya kenaikan liabilitas pasca kerja dan biaya yang masih harus dibayar. Ketiga, ekuitas PTBA unik karena yang menjadi komponen terbesar adalah saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya. Keempat, laba perusahaan naik karena pendapatannya tumbuh lebih besar daripada biaya operasional. Kelima, rasionya menarik karena punya ROE dan NPM di atas 10% dengan DER di bawah 100%. Keenam, valuasi PTBA memang tidak bisa dikatakan murah, tapi masih layak untuk dipertimbangkan. Demikian analisa singkat saham PTBA berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi, tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Thank you.